Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, muatan IPS. Pada materi IPS kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar macam-macam interaksi sosial, yaitu ada interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial, mengapa kita harus melakukannya? Nah, karena manusia melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang pertama ada di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, dan bidang moral. Pertama kita bahas dulu yang di bidang ekonomi. Interaksi di bidang ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antar dua individu yang menggunakan proses transaksi uang. Interaksi dalam bidang ekonomi ini sering kita jumpai di pasar dan di tempat perbelanjaan. Interaksi di bidang ekonomi dibedakan menjadi dua. Yang pertama dalam bentuk barang, contohnya usaha mebel, nelayan, penjahit, dan lain-lain. Jadi seseorang yang menghasilkan barang dan melakukan interaksi dengan orang lain pada bidang ekonomi. Yang kedua, interaksi dalam bentuk ekonomi dalam bentuk jasa. Contohnya bank, rumah sakit, lembaga belajar, jasa paket, dan lain-lain. Ini adalah contoh interaksi di bidang ekonomi, misalnya ada di pasar, ada di bank, serta ada di swalayan. Yang kedua, interaksi sosial di bidang politik. Interaksi politik ditandai dengan adanya transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan kekuasaan negara. Contohnya, pengesahan undang-undang oleh anggota DPR RI, kerjasama antar negara, serta pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketiga, interaksi sosial di bidang sosial dan budaya. Interaksi di bidang sosial dan budaya berkaitan dengan seseorang untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakat yang berkaitan dengan bahasa, seni, religi, dan organisasi sosial. Contohnya, mengikuti upacara adat, mengikuti karnaval budaya, serta mengikuti upacara keagamaan. Dan yang terakhir adalah interaksi sosial di bidang moral. Interaksi di bidang moral terjadi karena rendahnya situasi moralitas di wilayah tertentu, sehingga ada beberapa orang yang melakukan kegiatan untuk meningkatkan moralitas tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat menuju masyarakat yang maju untuk membangun bangsa. Contohnya, pelatihan keterampilan, ada keterampilan membatik, ada keterampilan membuat barang-barang dari barang bekas. Kemudian ada syiar agama dan ada penyuluhan kesehatan. Ini adalah contoh-contoh interaksi di bidang moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar warga. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang tinggi, pertumbuhan ekonominya akan cepat. Begitu pula, daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah, maka ekonominya juga akan terhambat. Faktor yang kedua, yaitu perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk, pendidikan, kesehatan, dan tingkah laku. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa menyebabkan pembangunan terhambat. Mobilitas ini artinya kegiatan perdagangan antar daerah. Misalnya distribusi. Kalau jasa misalnya kegiatan masyarakatnya itu banyak yang pengangguran atau banyak yang bekerja. Untuk mengatasi kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa suatu daerah, pemerintah melakukan kegiatan transmigrasi atau perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Faktor yang keempat yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah.
Jika kegiatan ekonomi daerah itu tinggi, maka pertumbuhan ekonominya akan cepat. Begitu pula sebaliknya, jika pertumbuhan ekonominya rendah, maka pembangunannya juga akan terhambat. Faktor yang terakhir yaitu alokasi dana pembangunan antar daerah. Dana pemerintahan ini digunakan untuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, listrik, irigasi, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, kepentingan masyarakat Indonesia itu belum bisa terpenuhi sepenuhnya. Jadi, interaksi yang dapat terjalin dapat menutupi kekurangan masing-masing, sehingga kebutuhan ekonomi akan terpenuhi. Nah, itulah mengapa pentingnya terjadi interaksi sosial di lingkungan sekitar. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.